dia makin yakin ada Allah dengan dekat sama dia. Dia makin ikhlas dalam beribadah sama Allah, bakal makin jujur. Khalas. Kita yang tahu hidup kita, orang nggak ada yang tahu. Jangan terprovokasi oleh kata-kata orang yang nggak jelas. Kalamun la yantahi. Omongan orang tidak ada selesai. Allah hanya mengatakan, "Fatawakkal 'ala Allah." Udah, tawakalin sama Allah. Anak saya lahir cacat, anak saya nggak sempurna, ADHD, autis gitu. No, yang lahir anaknya ganteng, cantik, gede, bikin pegel mata, sholat ogah, disuruh malah ngegas sama orang tua ngebentak tuh. Mendingan dia nggak sempurna, bikin Anda menangis setiap melihat wajah, ingat Allah. Ya Allah, iya, ciptakan, balikan pada ciptaan, dia tercipta untuk beribadah. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Oh, laki saya begini Ustaz, ya Allah Ustaz. Aduh, bini saya begini Ustaz. Ya, no, lihat yang berdoa nggak keturutan sampai sekarang. No. Pengen punya laki, pengen punya bini. Tuh ada tinggal rawat doang. Makanya kalau pengen orang paham kita, berat hidup. Mendingan berpikir bagaimana kita paham orang, itu lebih asik. Dan itu maknanya manfaat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ayo bisa, harus bisa. Ya, kita ini beratnya hidup karena kita nuntut orang supaya paham kita. Tolong ya pahamin aku, capek deh. Mendingan latih diri kita untuk paham yang orang mau, lebih asik. Kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Mau fisik dibikin sehat sama Tuhan, mau materi tambah sama Allah. Kan namanya orang yang bersyukur. Ya, lain syakartum la azidannakum itu. Allah masih tambah. Berpikirlah memberikan manfaat. Innaka 'alal haqqil mubin. Kenapa? Karena kamu orang Islam di atas kebenaran yang nyata. Kamu jadi orang baik, wallah, Allah bakal marah sama angin yang bikin orang Islam masuk angin. Allah nggak suka man ada liwalian faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang nyakiti kekasihku, perang lawan aku, kata Allah. Allah bakal marah sama angin, sama apa namanya, geledek cemeti langit gitu ya. Kalau sampai hambaku ada yang tersakiti, Allah bakal marah. Allah yang bilang man ada liwalian faqad adantu bil harbi. Siapa menyakiti wali-waliku, perang melawan aku. Ini yang mesti kita introspeksikan. Sehingga buat orang yang soleh, ujian ya akan dimulai dengan kesolehannya. Makin soleh makin kuat ujian ya. Tapi dia nggak pernah suzon karena dia tahu ini angin nggak bakal bikin dia sakit. Memang dia belum bisa bikin rumah yang anti angin, tetap masuk angin. Cuma kan kita lihat banyak orang di kampung yang rumahnya bilik, yang angin masuk kalau tiup tiap malam nggak ada yang masuk angin. Ini kenapa ini orang rumah temboknya tebal bertahak mulu? Ya, perhatiin deh. Karena nggak ada yang berbahaya buat Allah. Ya, bahkan Ibnu Sirin mengatakan daging dan darah orang baik itu beracun. Kita kalau disakitin terus aja jadi orang baik. Nih teman-teman di Sumatera, kita orang Indonesia nih ngelawan pecundang-pecundang negara nih, para pejabat yang encer kalian ya. Ini demi Allah kita tetap jadi orang baik. Biar Tuhan pertontonkan azab bala buat mereka kalau mereka nggak bertobat. Kita pengen lihat nih aki-aki berapa tahun lagi sih umurnya. Jalan udah dituntun masalah waktu. Kita pengen lihat. Jangan-jangan kayak Sulaiman Ataturk nih yang bawa bangke mainnya nih. Karena dia nggak bertobat. Kan Sulaiman Ataturk itu kan kejahatan dengan Islam di Turki kan. Sampai mainnya itu kan nggak bisa diterima sama bumi, apa ditekan sama batu yang berat, baunya pun kemana-mana ya. Karena la yamutu wa la yahya. Ini yang begini nih hidup kagak mati kagak ngambang. Karena nggak ada manfaat. Kalau dia orang Islam, hari tuanya itu bikin dia takut mati, sehingga dia bertobat. Kecuali kalau dia bukan Islam, dia nggak yakin ada akhirat. Makanya ketika ada pejabat-pejabat tua pada nggak tobat, malah mencetak anak untuk memposisikan dirinya melindungi kejahatan ayahnya, wallahi komunis. Bukan orang Islam. Komunis positif sudah. Karena orang Islam itu takut sama Allah. Jangankan dosa yang besar, yang kecil pun mahaka fi nafsik wa karita yatliha 'alin nas. Jangankan yang besar, yang kecil pun bikin nyesek dada. Ya Allah, berdosa lagi kita. Apalagi yang gede. Hati-hati ya Allah.
Sudah sih ngeri, benar-benar ngeri. Ya. Ini cuma masalah waktu. Wala tahsabanallahu ghafila amma ya'malu zalimun innama akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nah, buat kita At-Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51 nih buat kita nih, dibaca tafsirnya tuh. Kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Lihat ini dalil At-Taubah ayat 51. Ya, berkaitan tentang tenang jiwa, bahagia hati. Muhammad Rasul yang dimaksud. Katakan kepada umatmu, la yusibana, lan, never, tidak akan pernah yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Ya. Illa ma kataballahu lana, kecuali memang telah ditakdirkan. Ya, jangankan yang kecil, yang besar pun bencana alam tidak akan pernah bisa menghilangkan Islam dari bumi Sumatera. Jangankan yang kecil, yang besar pun nggak mungkin bisa memporak-porandakan kita sebagai anak bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu. Sumatera sakit, wallah kita sakit. Atau mungkin di pulau-pulau mana yang terzolimi, mereka sakit, kita sakit. Kebayang, satu aja orang yang terzolimi berdoa, pintu langit bergetar menurunkan azab buat orang yang menzolimi. Apalagi kalau sampai sekian juta orang yang terzolimi mengangkat tangan ke langit, Allahu Akbar. Kita beriman dan kita yakin la yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Allah akan rubah semuanya. Allah akan rubah semuanya. Cuma masalah waktu. Nah, masyarakatnya tolong yang betul, jangan malah mirip sama yang berbuat zolim ini. Tolong nih yang aneh-aneh bertobat nih, ya Allah, yang suka ngejara, yang suka mencuri. Ya Allah, takutlah sama Allah, yang suka berzina, yang suka khalas. Apalagi itu yang LGBT itu malu-malu tulang lunak nih. Laki-laki sarden. Ya. Subhanallah, bertobatlah. Allah murka. Kalian sudah salah. Akhadtum ajnabal baqur. Kalian pegang mutu sapi sudah salah. Apalagi sampai level taraktumul jihad. Kalian sudah nggak peduli dengan saudara kalian yang sedang sakit, yang sedang susah. Jihad kalian tinggalkan. Sallallahu alaikum zullan. Atau raditum bizarri. Kalian malah enjoy dengan pekerjaan. Seperti petani yang enjoy dengan nunggu hasil panen. Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan. Allah akan meliputi kalian dengan kegelapan. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi. Para pengusaha nggak mikir panjang, lawang sawah di Kerawang semua dipelur, semua dicor. Petani apa yang dipacul? Kalau petani sudah nggak ada yang macul kan pacul nganggur. Rumah tembok komplek yang dipacul jadi maling. Kita nggak mikir panjang buat begitu. Akhirnya keanehan dipertontonkan dengan apa keanehan? Ngumpulin sembako buat sedekah, isinya beras sama minyak, yang dibantu petani yang nanam beras. Ajib gak tuh? Aneh sudah. Yang dibutuhkan sama petani bukan beras, banyakan dia sama kita. Yang dibutuhkan petani itu tengkulak yang jujur, nerima hasil panen, pupuk yang murah, kemudian juga alat bantu pertanian yang digampangkan. Itu yang mereka butuhkan, bukan beras, banyakan dia sama kita. Kita kadang-kadang aneh, sehingga semua pencitraan, semua pengen di-add, semua pengen di-follow, semua pengen di-like. Menjadi orang-orang yang narsis, yang semua berbuat bukan karena Allah, karena manusia. Nggak ada selesainya. Katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Maulana. Tuhanlah yang menetapkan kepada kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah maka bertawakal orang yang beriman. Karena orang beriman yakin nggak ada yang berbahaya. Dulu di zaman sahabat, fisik orang Arab itu kecil, Romawi itu double tingginya. Jumlahnya pun lebih banyak. Ketika perang menang mereka. Kenapa? Karena Allah takdirkan menang. Dari turun. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin. Oh, kalau udah orang Romawi, orang Arab masuk ke perekonomian, geleng pala mereka itu. Modal dikit deh.
kualitas barang ada di kita, kok bisa dia yang untung? Iya, sahabat Nabi itu berkelas mereka, karena berkahnya hidup. Nah, hari ini juga teman-teman muda nih, para pengusaha nih, Masya Allah. Saya sih berharap mudah-mudahan habis Ramadan nanti ini, Lebaran lah, karena waktunya juga nggak mungkin kan. Saya pengen bikin daurah untuk pengusaha muda. Saya pengen kumpul sebanyak ini para pengusaha muda, pengen bilang sama mereka, kalian harus tahu, ya, 4 sahabat Nabi ini semua pengusaha, dan 10 orang yang dijamin surga, ya, semuanya orang kaya. Mereka orang yang nggak takut bersaing sama orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang punya modal. Musuh kita ini bukan Romawi, bukan Persia, cuma 9 cacing, gitu loh. Encer banget gitu loh. Cuma kita kurang kompak. Kita ini belagu, korban tontonan. Dulu zaman sinetron Turki, semua lo makan kebab, betul semua. Nonton film India semua makan martabak. Sekarang drakor yang dimakan mecin semua, betul. Kita lupa ada nasi uduknya Mak Iron di pojokan. Ada gado-gadonya Haji Udin, kita lupa. Ada jongkong, ada kue ini, kue itu. Kita lupa. Negeri kita ini kaya makanan. Ngapain makanan Korea kemasan yang lupa ada makan? Sehingga kadang-kadang kalau ngeliat anak sekarang makan, lu tau gak, misalkan kita ribet nih. Apa susah gitu tuh makanan, namanya membingungkan semua. Kita dikasih PR, mau ngunyah kasih PR, habis makan PR lagi gitu. Gak simpel hidup. Itu yang terjadi sekarang. Kita ini kacang lupa lanjaran, kita kacang lupa kulit. Kita terlalu tinggi meletakkan cita-cita setinggi langit, cuma kaki kita lupa masih nempel di bumi. Ayolah. Yang ada di Rapi ini bagusin, berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah menjamin ketenangan buat orang yang betul-betul paham ini, Insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah kita berdialog, ya, kita bisa ngomong santai. Ya, yakni Allah janji orang yang bisa bertawakal di atas gelombang badai yang menakutkan ini, mereka akan diberikan kecukupan sama Allah. Ya, surat At-Talaq ayat 3 yang disampaikan di awal tadi. Ya, Allah yang mengatakan, fahuwa hasbuh. Siapa yang Allah jadikan fahuwa hasbuh? Wa may yatawakkal Allah, fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjamin. Fahuwa hasbuh. Cuma tawakal ini bukan pura-pura. Kembang yang dipetik dari takwa yang betul. Anda kenal Tuhan, Anda sholat, Anda zikir, Anda puasa, Anda berbuat baik. Efek itu semua jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa merasakan solusi, disakitin, dizolimin, tetap rezeki ngalir. Ibu kan ngalamin kalau komplain masalah suami. Ya Allah, Tat, suami saya Tat nggak kuat Tat. Insya Allah ibu kuat. Enggak, Tat. Dia zolim, Tat. Ibu kuat. Enggak, Tat. Ibu gemuk, saya kata gitu. Ibu kuat. Sebegel-begelnya ibu kan masih sehat, betul? Ya sih mah gitu, Tat. Daripada begel saya ngemil aja. Kita juga nggak berasa kalau kita kuat. Ya, mindset kita bilang nggak kuat, akhirnya yang tadinya kuat jadi nggak kuat. Padahal kita kuat. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ya, jadi Allah yang bilang di At-Talaq ayat 3, Allah memberi kecukupan kepada orang yang bertawakal dalam semua segi kehidupan. Ya ja'alahu makhrajan, diberikan solusi. Sesulit apapun hidup kita, ingat kita di akuarium Tuhan. Tuhan akan isikan kembali air yang segar nanti insya Allah. Gak mungkin badai gak berlalu. Gak mungkin. Surat At-Talaq ayat 5 itu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajran. Di ayat 5-nya, ayat 5 At-Talaq tadi. Wa may yattaqillaha, siapapun yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati. Niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan orang tersebut. Wa yu'zim lahu ajran. Allah akan berikan balasan yang besar. Jadi orang kalau diuji, kemudian dia sabar, ujian itu merontokkan dosa yang dia perbuat. Kalau kita komplain, hilang fungsi. Kalau kita sabar, insya Allah, sabar, badai pasti berlalu. Sabar nak, sabar, ntar hujan reda baru kita jalan. Hujan pasti reda, nggak mungkin nggak reda. Sabar. Ini yang nggak gampang. Makanya kesulitannya itu menjadi sebuah target. Wasta'inu bis sabri was shalah tadi.
minta tolong dengan sabar dan mudah-mudahan sabar kita ini menyempurnakan sholat kita insyaallah ya. Karena sholat ini protektor tameng yang paling utama, yang tanha anil taksawal. Senang susah sholat, insya Allah kalau kita sholatnya betul, senang kita nggak sombong, susah kita nggak komplain. Makanya sholat yang diperbuat oleh orang yang bertakwa kepada Allah mendatangkan sejuta manfaat, insya Allah ya. Ini 30 menit ke depan sengaja azan zuhur, karena kan walaupun ada 42 kamar mandi, ya tetap saya nggak yakin penuh nih, bahwa banyak kamar mandi ya. Cuma khawatir ada yang batal dulu. Ya, mau wudhu dulu silakan. Yang enggak, kita bisa dialog tanya jawab. Nah, kali ada yang mau ditanyain, apa-apa yang Ustaz sampaikan, ayo ngobrol dulu. Silakan. Nah, ya, ngobrol. Yang mau berwudhu kalau udah batal supaya nggak numpuk, ngobrol. Pakai aja semua kamar mandinya pakai. Banyak solo kamar mandi di bawah. Nah, ya,